Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk dapat kembali bertemu dan berkumpul di salah satu majelis ilmu di Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keikhlasan hati di dalam menuntutnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membawa kemanfaatan bagi kita baik untuk dunia, terlebih lagi untuk perkara akhirat. Kita akan membahas sebuah risalah tentang tarbiyatul aulad, yaitu pendidikan anak, yang kita ambil sebagai rujukan kita adalah kitab Rokais fi Tarbiyatil Abna, pilar-pilar pendidikan anak, tulisan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Jadi beliau menjelaskan di dalam kitab ini hal-hal yang berkaitan dengan tarbiyah atau pendidikan anak, yang mana ini merupakan perkara penting sekaligus tanggung jawab orang tua atas anak-anaknya. Beliau penulis kitab ini di muqaddimah, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau semuanya, beliau mengatakan, fa inna min ahammil wajibat al-jasimah wal amanat al-'azimah allati tajibu 'alal 'abdi ayyataniya biha fi hadhil hayat abna'ahu. Sesungguhnya di antara perkara yang sangat penting, kewajiban yang sangat penting, dan amanat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas seorang hamba untuk betul-betul memperhatikan hal ini, ya, ketika mereka hidup di dunia, adalah abna'ahu, yaitu anaknya. Apa yang mestinya diperhatikan? Min haitsu tarbiyatihim, baik tarbiyah atau pendidikan mereka, wa ta'dibihim, dan ta'dib, pengajaran kepada anak-anak tentang adab, wa nushihim wa taujihihim, begitu pula di dalam menasehati dan memberikan wejangan, pengajaran-pengajaran kepada mereka. Ini adalah amanah yang besar yang ada di pundak para orang tua. Dan di antara sifat orang-orang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka betul-betul menjaga amanah, memegang janji dan menjaga amanah. Sebutkan oleh Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka orang-orang beriman adalah orang-orang yang betul-betul menjaga amanah dan janji-janji mereka.
Disebutkan juga di dalam ayat lain, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah yang Allah bebankan di atas pundak-pundak kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian dalam keadaan mengetahui. Dan orang beriman sudah tahu bahwasanya anak adalah amanah. Sebagaimana jabatan adalah amanah, istri amanah. Dan termasuk amanah yang besar, amanah yang agung yang Allah titipkan kepada kita adalah anak-anak kita. Allah sebutkan anak sebagai anugerah, sekaligus Allah Subhanahu wa taala sebutkan anak sebagai amanah. Dan banyak orang tua atau orang yang sudah menikah, sudah berumah tangga sekian tahun, ketika belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan, sering mereka merasa sepi. Sering mereka terkadang bersedih dengan keadaan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan, bahagia. Karena memang Allah pun sebutkan amanah, Allah sebutkan anak-anak adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Terkadang Allah berikan anak laki-laki, terkadang Allah berikan anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u ad-dhukur. Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya inasan, anak-anak wanita, wa yahabu liman yasha' ad-dhukur. Dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak laki-laki. Ya. Jadi seseorang diberikan oleh Allah anak laki-laki, anak perempuan, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala dan kehendak dari Allah. Jadi wajib disyukuri. Sudah 5 orang perempuan terus, itu adalah anugerah dari Allah. Yang dengannya kita akan mendapatkan banyak pahala. Bahkan apa kata Nabi SAW, man ala jariyatain, siapa yang menanggung 2 anak wanita hatta tablugha, sampai keduanya balik, sampai balik 2 anak wanita tersebut, ana wa huwa kahataini fil jannah, aku bersama orang tersebut akan seperti ini di surga. Dan kata yang meriwayatkan hadis, dhamma as-sababa wal wusta. Ketika Rasulullah SAW katakan aku dengan dia di surga nanti seperti ini, beliau sambil merapatkan jari telunjuk dan wusta, jari tengahnya. Artinya dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata para ulama, hatta tablugha, yang dimaksud di sana sampai mereka balik, au hatta tatazawwaja, atau sampai mereka menikah. Apalagi di masa ini, karena memang wanita itu adalah tanggung jawab walinya, tanggung jawab ayahnya. Masalah nafkah dan perkara-perkara lain sampai dia menikah. 2 anak wanita yang dididik, yang dijaga baik-baik, ya diajarkan adab-adab dan pendidikan, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam di jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menganugerahkan kepada kita anak-anak, baik laki-laki maupun anak-anak perempuan, fa innahu qad tamanahum 'alaiha. Bersamaan dengan itu Allah jadikan anak-anak itu sebagai amanah yang wajib untuk dijaga.
wa aujaba alaihim huquqan wa wajibat. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka, ya, untuk anak-anak itu hak-hak dan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala jadikan juga untuk kita para orang tua ada kewajiban-kewajiban dan juga hak atas anak-anak kita. Ya. Wa ja'alaha imtihanan wa ikhtibaran lil aba. Dan anak-anak kita juga Allah Subhanahu wa taala jadikan imtihan, latihan atau ujian bagi kita para orang tuanya. Fa in qamu biha tujaha abnaihim kama amarahumullah kana lahum indallahi ajrun 'azim wa thawabun jazil. Ketika kita sudah diberikan anugerah berupa anak, kemudian Allah jadikan mereka sebagai amanah. Allah letakkan pada pundak kita amanah tersebut, dan kita sebagai orang tua memiliki hak-hak sekaligus kewajiban yang harus kita tunaikan kepada anak-anak kita. Fa in qamu biha tajaha abnaihim, lalu kita betul-betul perhatikan hal tersebut, kita jalankan sebagaimana yang Allah perintahkan. Banyak perintah Allah dalam Al-Quran kepada orang tua. Wa'mur ahlaka bis-shalah misalnya, suruh, ya, keluargamu untuk salat. Ya. Nabi SAW juga demikian, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin wa farriquhum fil madaji. Kata Nabi, suruh anak-anakmu, ajarkan kepada mereka salat. Ya. Suruh dengan serius ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Dan kalau sudah 10 tahun sambil disuruh belum juga serius mereka sholat, masih menganggap enteng sholat, suruh dididik dengan benar, bahkan wadribuhum 'alaiha, pukul. Wa farriquhum fil madaji, dan pisahkan mereka fil madaji, pada tempat tidur. Maksudnya anak laki-laki dan anak perempuan ya jangan bareng lagi tidurnya ketika sudah berusia 10 tahun. Ini adalah diantara perintah dari Allah maupun dari Rasulullah SAW. Perintah dari Allah maupun dari Rasulnya SAW yang hendaknya orang tua betul-betul memperhatikan hal ini. Ketika mereka melakukan hal tersebut, menunaikan perintah Allah, kana lahum indallahi ajrun 'azim wa thawabun jazil. Maka mereka di sisi Allah kelak akan mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar, dan balasan yang sangat-sangat berharga. Wa in farratu fiha faqad arradu anfusahum lil uqubati bihasbi tafritihim. Dan sebaliknya, ketika orang tua, ayah menganggap enteng, menganggap remeh perintah Allah, menganggap remeh perintah Rasul yang wajib ditunaikan terhadap anak, mereka cuma ingatnya anak itu ya dikasih makan, ya, dibayarin biaya sekolah, tapi ya nggak betul-betul memperhatikan bagaimana pendidikan mereka, bagaimana pakaian mereka, ya, bagaimana ibadah mereka. Anak sudah balik, ya, belum bisa ngaji, sementara orang tuanya masih santai, belum bisa mengetahui tata cara wudhu yang benar, tapi orang tuanya nggak ngajarin, alasannya sibuk. Maka ini namanya meremehkan. Fa in farratu biha, kalau mereka meremehkan hal ini, faqad arradu anfusahum lil uqubah, maka mereka sama saja dengan membiarkan diri mereka untuk mendapatkan uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bihasbi tafritihim, sesuai dengan peremehan yang mereka lakukan. Jadi anak ini merupakan anugerah dari Allah yang dengan anak seseorang bisa masuk ke dalam jannah, seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar. Tapi sebaliknya, ketika mereka melalaikan hak anak-anak, walaupun mungkin mereka
nafkahi, ya, sampai besar, sampai menikah, tapi nggak pernah diajarkan kepada mereka agama, tidak pernah diajarkan kepada mereka perintah Allah, ya, maka anak-anak seperti itu tidak akan memberi manfaat kepada orang tuanya, terlebih di akhirat. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan juga keluargamu. Dijaga dari apa? Naron, dari jilatan api neraka. Bukan dijaga dari kelaparan, ya. Bukan dijaga jangan sampai mereka gak makan. Kenapa? Karena itu naluri. Jangankan orang Islam, orang mukmin yang berakal, orang kafir pun punya anak, mereka juga mikir gimana supaya anaknya makan, ya. Jadi kalau sekedar memberi makan, ya jangankan kafir, bahkan hewan yang tidak berakal pun ada naluri mereka untuk menghidupi anaknya. Kalau kita hanya memberikan kepada mereka makan, kebutuhan-kebutuhan fisik, tapi tidak memperhatikan agama, ya, khawatir usaha kita, ya, memberikan makan, membesarkan mereka, sia-sia. Karena tetap anak-anak kita masuk ke dalam naron, ke dalam api neraka. Maka yang Allah ingatkan kepada kita itu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini yang banyak orang tua melalaikannya, ya. Banyak orang tua yang melalaikannya. Mereka sibuk memberi makan anak-anaknya, ya, tapi lupa bagaimana menghindarkan anak-anaknya, bagaimana menghindarkan mereka dari azab neraka yang Allah sebutkan, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah annas, manusia dan bebatuan. Banyak orang tua, ya, juga memperhatikan pendidikan anaknya, mau mengeluarkan biaya yang besar untuk anaknya, tapi lagi-lagi pendidikan itu juga hanya berpusat kepada perkara dunia. Gimana supaya anaknya nanti ya bisa kerja dengan gaji yang tinggi, gimana anaknya supaya nanti bisa diterima di perusahaan besar, gimana anaknya nanti supaya ya pintar cari uang, ya, atau punya jabatan, orang tuanya juga dikenal. Ini juga, ya, adalah kekeliruan. Kalau, ya, orang tua hanya fokus kepada hal ini tapi lupa menyelamatkan mereka dari azab neraka. Katakanlah anak kita sudah dewasa, berhasil punya jabatan, sudah dewasa kerja, gajinya banyak. Kalau mereka tidak kenal agama, ya, kita mati, apa yang kita dapatkan dari yang sudah kita investasikan untuk mendidik anak kita, ya, uang sekolah, uang les, uang ini, uang itu, yang sudah kita habiskan untuk anak-anak kita, apakah itu akan kembali manfaatnya untuk kita? Tidak akan. Bahkan terkadang anak yang tidak diajarkan agama, ya, itu tidak bermanfaat untuk orang tuanya, untuk dunia sekalipun. Anaknya berhasil, sukses, orang tuanya ingin ketemu aja susah. Orang tuanya sakit, gak sempat, mereka sibuk terus. Kenapa? Tidak ada takdim di dalam diri mereka kepada orang tua, ya, tidak ada pengagungan terhadap orang tua. Kenapa? Karena tidak tahu agama. Andaikan mereka tahu agama, ya, membaca kitabullah, membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tingginya kedudukan orang tua atas anak, mereka akan tunduk, akan hormat, akan patuh kepada orang tuanya sampai kapanpun itu. Sampai jadi jenderal sekalipun, sampai jadi presiden sekalipun, mereka tahu mereka adalah seorang anak yang wajib berbakti kepada orang tua, ya. Nah, sekarang banyak anak
dididik orang tuanya, tapi lupa mendidik dan menanamkan nilai-nilai agama ketika anak sudah dewasa, berhasil menurut kebanyakan orang, dipandang oleh masyarakat, tapi orang tuanya sendiri nyesal. Orang tuanya sendiri tidak mendapatkan manfaat dari jabatan yang tinggi sang anak, tidak mendapatkan manfaat dari gaji besarnya anak itu, tidak mendapatkan bakti karena orang tuanya lupa menanamkan nilai-nilai agama. Kalau di dunia sudah seperti itu, bagaimana kalau orang tuanya sudah mati? Anak yang tidak dididik dengan agama, bagaimana dia akan tahu cara berbakti kepada orang tua? Sedangkan ketika orang tuanya hidup saja mereka tidak berbakti, bagaimana ketika orang tuanya sudah meninggal dunia? Khaikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban bagi orang tua adalah menjaga diri anak-anaknya naron dari api neraka. Jangan biarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Jangan biarkan anak-anaknya menjadi anak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tega membiarkan anak-anak kita menjadi waqud, menjadi bahan bakarnya api neraka yang Allah ingatkan ini. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Kita sayangi, kita lindungi anak-anak kita, apa maunya kita berikan. Tapi lupa pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kita tidak khawatir, tidak bersedih ketika anak-anak kita belum bisa ngaji, belum bisa bacaan sholat yang benar ketika mereka sudah balik. Apa yang akan terjadi untuk dirinya? Bahan bakar api neraka. Padahal di waktu yang sama kita sangat sayang dan betul-betul ingin melindungi mereka dari panasnya matahari, ingin melindungi mereka dari panasnya rasa lapar. Tetapi kita biarkan anak-anak kita yang wanita membuka aurat. Kita tidak perhatikan betul-betul sholat anak kita. Ya, ini sama saja dengan membiarkan mereka untuk menjadi bahan bakar api neraka. Ya. Dan disebutkan bahkan oleh Allah, alaiha malaikatun giladun syidad. Yang neraka itu ada para malaikat yang malaikat itu kasar. Ya. Kita nggak mau kan anak kita dihardik orang. Kita kesal. Anak kita dimarahi oleh orang lain, walaupun kita suka marahin anak. Tapi kalau orang lain marahin kan nggak terima gitu. Lalu bagaimana kalau yang marah ini para malaikat penjaga neraka? Kasar, nggak ada lembut-lembutnya. Karena memang mereka diciptakan oleh Allah ya seperti itu. Alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah perintahkan begitu ya begitu. Ketika disebutkan kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Apa yang terjadi ketika penduduk neraka mereka ingin keluar, berusaha untuk keluar dari neraka, karena ternyata enggak ada istirahatnya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setelah mereka disiksa habis semua kulit mereka dengan panasnya api neraka, mereka tidak mati, tidak ada waktu untuk istirahat. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan. Kami ganti dengan kulit yang baru, terus disiksa seperti itu. Kalaupun ada makanan neraka ada, ternyata juga sia-sia dan juga menyiksa. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Makanannya penduduk neraka buah zakum. Yang ketika dimakan masuk ke dalam perut mendidih seperti mendidihnya timah atau tembaga. Gak ada istirahatnya, gak ada enak-enaknya, sampai makannya saja seperti itu. Oleh karena itu ketika mereka ingin keluar, bahkan milih mati, Allah juga tidak matikan. Mereka mau keluar, kullama aradu ay yakhruju minha,
ingin coba keluar dari neraka, ya. Karena memang tidak ada yang kuat, dibalikin lagi oleh para malaikat, dihalau lagi. U'idu fiha wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakan oleh kalian azab neraka yang dahulu kalian dustakan. Coba bayangin anak kita diseret, dibakar, anak kita disentuh, dipukul, ya, disentil telinganya sama orang. Kadang kita nggak terima, gitu. Lalu bagaimana kalau diperlakukan seperti ini? Seharusnya orang tua ya tidak akan terima, tidak akan membiarkan hal tersebut. Maka bagaimana? Allah sudah ingatkan, jaga, ya, jaga mereka dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan juga keluargamu dari api neraka, ai allimuhum wa adibuhum. Cara menjaganya adalah ajarkan kepada mereka ilmu, ajarkan kepada mereka adab. Itu cara menjaga mereka dari api neraka. Didik mereka dengan ilmu. Ya. Apa yang menjadi kewajiban Allah atas setiap hamba? Didik. Terserah anak kita mau jadi tentara, jadi polisi, jadi pilot, jadi dokter, jadi yang lain, terserah. Tetapi apa yang Allah wajibkan kepada seorang hamba itu wajib untuk diajarkan oleh orang tuanya. Maka tata cara toharoh, bersuci itu wajib, ya, sholat itu wajib. Jadi apapun dia, ya, jadi pemimpin, jadi rakyat, yang namanya sholat wajib dilakukan. Maka wajib untuk diajarkan kepada anak-anak kita cara sholat yang benar, ya. Dan sholat di antara syarat sahnya adalah at-thaharah minal hadas wan najis, suci dari hadas, suci dari najis. Makanya wudu juga harus diajarkan, ya. Diajarkan bagaimana mandi yang benar, mandi junub, ya. Kalau nggak sempat kita ngajarkan semua itu, pastikan, ya, ada orang lain yang bisa ngajarkan. Tanya sama gurunya di sekolah, ini anak saya itu sudah diajarin wudu belum? Kita tengok dia wudu seperti apa. Tanya, anak saya sudah bisa belum mandi junub? Diajarkan belum? Sesekali panggil anak kita yang sudah kelas 5, kelas 6 itu kemungkinan, ya, sudah memasuki usia balik. Gimana sholatnya? Ternyata banyak salah bacaannya, gerakannya. Kita ajarin, ajarkan. Kalau nggak sempat kita yang ngajarin, udah lihat kesalahan, catat kesalahannya, udah tanya, panggil atau serahkan ke orang yang bisa ngajari, ke guru, tambah, ya. Kalau memang pelajarannya di sekolah masih kurang, minta anak saya dididik. Jangan sayang-sayang ngeluarin biaya untuk pendidikan anak kita, karena ini lebih penting dibandingkan ya mereka harus mengetahui rumus ini, rumus itu di dalam perkara-perkara dunia. Jangan sampai anak-anak kita sudah balik, sholat masih main-main, tata cara wudhu nggak tahu, mandi junub nggak tahu. Tanya lagi masalah akidahnya seperti apa. Ini semua kewajiban orang tua. Ketika orang tua tidak sanggup, tidak mampu untuk melaksanakan semua itu, cari orang lain yang mampu. Konsekuensinya ya harus mau mengeluarkan ya biaya yang lebih. Nah, masalah itu menjadi investasi terbesar bagi orang tua adalah ingin memiliki anak soleh atau menjadikan anak-anaknya soleh. Dan kalau anak itu soleh, ya, yang paling beruntung juga orang tuanya.
Yang paling beruntung orang tuanya. Anak yang soleh akan menyejukkan hati orang tuanya. Walaupun mungkin orang tuanya tidak dikasih mobil, tidak dikasih rumah, tapi anaknya soleh, anaknya bermanfaat untuk orang banyak, sopan kepada orang tuanya, maka orang tua sejuk hatinya melihat anak yang seperti itu. Apalagi ketika orang tua itu sudah pindah ke alam barzakh. Gak ada manfaatnya jabatan yang tinggi dari anak kita. Ketika kita sudah mati itu gak ada memberi manfaat. Gaji anak kita yang besar gak memberi manfaat kalau mereka tidak soleh. Tapi kalau anak itu soleh, ngalir terus pahalanya. Karena para ulama menyebutkan, ya, amal soleh anak itu jangankan diniatkan untuk orang tuanya. Dia bersedekah, orang tua dapat pahala sedekah. Dia rajin sholat malam, tahajud, orang tua dapat pahala. Semua kesolehan anak itu berpengaruh, atau orang tua dapat kebaikan dari kesolehan anak tersebut. Kenapa? Ya jelas hadisnya. Ya. Di dalam hadis disebutkan inqata'a amalahu illa min salas, terputus amal seseorang yang sudah meninggal dunia kecuali 3: shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kemudian wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka kalau sudah dikaruniai anak, alhamdulillah, didik anak-anak. Sudah sekian tahun belum punya anak, didik anak-anak tetangga, didik anak-anak kecil yang lain itu. Jangan diremehkan, kita ngajarin Al-Fatihah, pahalanya ngalir terus. Maka kata Syekh Abdul Razak Al-Abad hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan sebuah kisah tentang seorang wanita yang cerdas, wanita yang selalu peringkat pertama di sekolah dan kuliahnya. Maka dia belum selesai, belum tamat itu kuliah, udah banyak yang ngincar, perusahaan-perusahaan ngincar dia. Kenal wanita yang cerdas. Kalau dia mau kerja, ya, di pemerintahan, di swasta, mudah. Kenal dengan kecerdasan wanita tersebut. Ternyata begitu selesai kuliahnya, dia milih jadi guru TK. Sebagian keluarga nyayangkan hal tersebut. Kenapa engkau kalau mau jadi dosen aja bisa, milihnya jadi guru TK? Maka apa jawab wanita tersebut? Ya, nggak apa-apa jadi guru TK. Banyak anak-anak kaum muslimin yang saya ajari di TK ketika mereka kecil. Ya, saya berharap saya menjadi orang yang pertama mengajarkan Al-Fatihah buat anak-anak itu. Dan Al-Fatihah ketika mereka hafal, paling tidak mereka akan membacanya dalam sholat-sholat mereka. Paling tidak sehari 17 kali mereka baca Al-Fatihah. Dan selama mereka baca, pahala mengalir terus kepada saya orang yang mengajarkannya. Ya. Nah, kata Nabi, yang kedua yang bermanfaat ketika orang sudah meninggal dunia adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan orang yang memberikan ilmu yang bermanfaat ya gak mesti ustaz. Ya mesti, karena hal-hal yang kecil selama itu kebaikan kita ajarkan, ngajar iqra anak-anak tetangga kita, sehingga dengan itu mereka bisa baca Quran, ajarin juga Al-Fatihah, ajarin tata cara sholat, maka itu menjadi ladang amal yang kita akan terus memanennya selama mereka mengamalkan kebaikan tersebut. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, wa waladun sholihun yad'u lah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan yang akan ingat, yang akan mendoakan orang tua ya anak yang soleh. Kalau anak yang ngertinya hanya dunia, tidak ngerti akhirat, jangankan mendoakan orang tua, doa untuk dirinya sendiri pun mungkin dia lupa. Dia hanya bergantung kepada akal, kepada ilmu, kepada ijazah yang dia miliki. Ya, bersandar kepada jabatan yang dia pikir jabatan itu bisa membuat dia selamat.
Bagaimana akan mendoakan orang tua? Yang akan mendoakan orang tua, waladun soleh, anak yang soleh. Bahkan para ulama menyebutkan, walaupun di dalam hadis ini disebutkan yang bermanfaat itu doa anak soleh, sebenarnya semua amalan kesolehan anak bermanfaat untuk orang tuanya. Mereka berdalil dengan firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidaklah mendapatkan kecuali apa yang sudah mereka usahakan. Mereka sudah berusaha baru dapat hasil. Nah, di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan hasil usaha terbaik seorang itu adalah anaknya. Itu dianggap hasil usaha oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena soleh atau buruknya anak juga tergantung kepada orang tua. Ghalibnya seperti itu, umumnya begitu. Walaupun ada yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, orang tuanya nggak ngerti agama, nggak peduli dengan masalah agama, tapi anaknya soleh ada, tapi sangat-sangat jarang. Kadang orang tua sudah mendidik pun anak lupa dengan didikan orang tuanya. Jadi sangat jarang kalau kita tanpa mendidik anak, tanpa mengajari, kemudian ya anak nanti mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Kalau usaha kita minim, kalaupun mereka soleh, ya faedah ya, atau kebaikan dari kesolehan mereka yang bermanfaat untuk kita yang mungkin sedikit, manfaatnya untuk orang-orang yang membuat mereka baik, entah gurunya, entah kawannya, orang tuanya apa saham dia di dalam mensolehkan anak. Oleh karena itu ya wajib orang tua mensolehkan anak-anaknya. Ketika anaknya soleh, maka ini adalah hasil usahanya. Maka ketika orang tua meninggal dunia, masih hidup anak-anaknya yang soleh, anaknya sholat, anaknya sedekah, anaknya wakaf tanah sekian hektar, orang tua mendapatkan manfaat dari amalan soleh anak tersebut. Dan ini hanya bisa kita harapkan ketika kita mendidik anak-anak kita. Ketika kita berusaha menghindarkan mereka, anak-anak kita, dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ya, surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fal ayatu aslun azimun fi wujubi riayatil aulad wa tarbiyatihim wal inayati bi ahwalihim. Ayat ini menjadi dasar yang agung, aslun azim, dasar yang agung di dalam kewajiban ya, menjaga ya, atau memperhatikan anak-anak kita di dalam masalah tarbiyahnya, di dalam masalah pendidikan mereka dan perhatian kita terhadap keadaan mereka. Baik, sudah masuk Isya. Itu waktu ukui bukan? Udah ukui. Baik, kita istirahat untuk sholat Isya. Kita lanjutkan ba'da Isya nanti sedikit lagi yang masih muqaddimah dari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan juga kaum muslimin yang mengambil manfaat dari kitab beliau ini. Wa sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'kidu hadzal amr wa bayan tahattumihi 'alal aba faqal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis beliau yang menegaskan akan pentingnya kewajiban orang tua di dalam mendidik anak. Di antaranya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan ditanya. Mas'ul dari kata su'al, mas'ul yang diberi soal, yang ditanya. Jadi kita semua akan ditanya an ra'iyati, dari kepemimpinan kita. Al-imam, seorang imam adalah ra'in, adalah seorang pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dia akan ditanya tentang rakyatnya. Oleh karena itu orang-orang yang mengerti betul bagaimana amanah besar menjadi seorang pemimpin, ya mereka lebih banyak bersedihnya dibandingkan tertawanya. Lihat bagaimana Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, sikap beliau ketika sebelum dan setelah menjadi khalifah. Apa pula yang dikhawatirkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah menjadi khalifah. Karena khalifah ia akan ditanya atas apa yang terjadi pada rakyatnya. Bahkan andaikan di Baghdad sana, kata beliau, ada unta yang terperosok karena jalan yang jelek, maka Umar akan ditanya, kenapa sebagai pemimpin, apa yang sudah engkau lakukan dengan semua itu? Jadi berat tugas seorang pemimpin. Jadi RT berarti berapa kakak yang dia pimpin. Kalau jadi kades lebih banyak lagi. Jadi gubernur, jutaan orang yang dipimpin, apalagi jadi presiden. Maka pertanggungjawabannya juga jauh lebih berat. Kita jadi RT pun enggak, ya sudah, kata Nabi SAW, tetap kita menjadi pemimpin. Warrajul ra'in fi ahli, seorang lelaki adalah pemimpin pada keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia pun akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Istri, anak kita akan ditanya apa yang sudah kita didik kepada anak-anak kita. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai suami kepada istri kita. Semua akan ditanya. Bahkan seorang wanita pun, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal mar'atu ra'iyatun, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Suaminya di luar mencari nafkah, sang ibulah yang bertanggung jawab untuk mengkondisikan rumah dan anak-anak dalam keadaan baik. Dan wanita itu pun akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Itu bagaimana anak-anaknya, diajari ngaji tidak anak-anaknya. Ini ibu akan ditanya. Oleh karena itu juga disebutkan madrasatul ula. Ibu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak.
Kepala sekolahnya ya bapaknya, juga tetap akan ditanya. Tetap akan ditanya. Oleh karena itu, untuk meringankan tugas kita, lelaki yang menjadi kepala di sekolah itu, cari madrasah, orang yang akan menjadi pendidik bagi anak-anak kita adalah orang yang baik agamanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, fadfar bidatid din taribat yadak. Cari wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Khawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Razak Al-Abbad menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, faqauluhu mas'ulun, perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian itu mas'ul, akan ditanya, ya. Ini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas'ulun, akan ditanya. Tadhkirun bi su'alillahi azza wa jalla lil 'abdi an hadhil amanat idza waqafa baina yadayhi yaumil qiyamah. Kata-kata mas'ul, akan ditanya, ini merupakan tadzkir, pengingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi su'alillahi azza wa jalla lil 'abd, akan soal atau pertanyaan dari Allah azza wa jalla kepada seorang hamba an hadhil amanat, akan amanah-amanah yang sudah dibebankan kepadanya. Kalau suami amanah istri dan anaknya, RT amanah, ya, satu gang atau berapa kakak di situ. Gubernur yang amanah, bagaimana orang satu provinsi. Ada nggak yang mengingatkan mereka untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan sekedar bangun jalan, bukan sekedar ya bangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan dunia, tapi juga bagaimana mengingatkan rakyat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, untuk senantiasa taat kepada Allah. Wajib pemimpin untuk amar ma'ruf, mengajak manusia mentauhidkan Allah. Ya. Karena kalau cuma bangun yang fisik, Firaun juga bangun tuh piramid. Ya. Jadi wajib bagi pemimpin, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya jabatan, ya, dan dia seorang Muslim, wajib dia berdakwah. Dan wajib menggunakan hal tersebut untuk amar ma'ruf, mengajak manusia kepada yang baik, dan dengan kekuasaan tersebut dia juga harus melakukan nahi mungkar, mencegah orang, mencegah umat dari kemungkaran, ya, bukan sekedar membangun fisik saja. Khawatibillah rahimahumani wa rahimakumullah. Jadi ini mas'ul, kalian akan ditanya, adalah bentuk tadzkir, pengingat dari Nabi akan pertanyaan Allah kepada setiap hamba tentang amanah yang Allah bebankan atas dirinya, idza waqafa baina yadayhi yaumil qiyamah, yaitu nanti akan berdiri di hadapan Allah, setiap hamba berdiri dan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Jadi memang akan ditanya bagaimana kepemimpinan kita, bagaimana didikan kita atas anak-anak kita. Qala ba'du ahli ilm, telah berkata sebagian ahli ilmu, sebagian para ulama, mereka mengatakan, inna allaha yas'alul walida an waladihi yawmal qiyamah qabla an yas'alal walid qabla an yas'alal walad an walidih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya kepada walid, kepada bapak, kepada orang tua terlebih dahulu tentang anaknya, sebelum Allah bertanya kepada anak bagaimana bakti kepada orang tuanya. Jadi di hari kiamat nanti yang ditanya itu bukan kita jadi anak, atau anak kita ditanya bagaimana bakti kepada kita. Bukan anak duluan yang ditanya, tetapi orang tua dulu yang ditanya. Bagaimana engkau mendidik anak-anakmu? Baru nanti anak ditanya bagaimana bakti ke orang tua. Ya kenapa? Karena anak yang soleh, berbakti atau tidak berbakti, itu juga ada pengaruh dari didikan orang tua. Maka ditanya dulu, ya, orang tuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, engkau jadi orang tua, engkau diberikan anak,
Apa yang sudah kau lakukan di dalam mendidik anak-anakmu? Bagaimana yang kau lakukan untuk menjaga mereka dari azab neraka? Kalau bisa kita jawab, sudah dididik demikian. Alhamdulillah, kita dapat pahala yang besar, balasan yang agung. Baru setelah itu anak kita ditanya, bagaimana baktimu kepada orang tuamu? Khawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Adib ibnak fa innaka mas'ulun an waladik. Madza adabtahu wa madza 'allamtahu wa innahu mas'ulun an birri wa tawa'iyatihi." Adib ibnak, ajarkan adab, didik anak-anakmu itu. Fa innaka mas'ulun an waladik, karena engkau akan ditanya bagaimana yang telah engkau beri untuk anakmu. Maka sekali lagi yang kita beri bukan hanya sekedar nafkah, makan, membesarkan. Karena kalau hanya ngasih makan, membesarkan mereka, orang kafir pun memberi makan anaknya. Hewan pun naluriahnya memberikan makan kepada anaknya. Tapi yang lebih dari itu, seorang muslim bagaimana? Selain memberi nafkah, selain memberi makan, selain memperhatikan tumbuh kembang mereka dalam masalah fisik, lebih dari itu kita perhatikan bagaimana pendidikan dan tarbiyah mereka. Madza adabta, engkau akan ditanya apa yang sudah kau ajarkan adab-adab kepada anakmu. Madza 'allamta, engkau akan ditanya ilmu yang sudah engkau ajarkan kepada anakmu. Wa innahu mas'ulun an birrika wa ta'iyatihi, dan anakmu juga akan ditanya tentang baktinya dan ketaatannya kepadamu. Tapi sebelum anak ditanya, kita dulu orang tuanya, apa yang sudah kita berikan untuk anak-anak kita. Fallahu kama awsal abna bi birri abaihim wa wujubil ihsan ilaihim bi qawlihi wa wassaynal insana bi walidayhi husna, faqad awsal aba bil abna aidan bitarbiyatihim wa ta'dibihim kama qala ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Kata Syekh, Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah memberikan wasiat kepada para abna, kepada para anak-anak, untuk berbakti kepada para orang tua mereka, wajib untuk berbuat baik kepada orang tua mereka, sebagaimana firman Allah, wasainal insan biwalidayhi husna, kami wasiatkan kepada setiap anak untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Bersamaan dengan itu Allah juga telah mewasiatkan kepada para aba, para ayah bil abna, tentang anak-anak mereka. Apa diantaranya adalah firman Allah, yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kalian tentang anak-anak. Jadi anak kita memang disuruh, banyak di dalam Al-Quran ayat. Wabil walidaini ihsana, bahkan wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada orang tua itu kata yang lembut. Wala taqul lahuma uff, jangan mengucapkan walaupun sekedar uff, Tapi anak kita bisa tahu itu, bisa belajar itu, yang mengetahui bahwasanya anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya, mengetahui bahwasanya sebagai anak itu wajib untuk menghormati orang tuanya walaupun mereka telah berumah tangga. Dari mana mereka tahu kalau orang tuanya tidak mengajarkan? Dari mana mereka akan tahu kewajiban seorang anak kepada orang tua kalau orang tuanya tidak mengajarkan? Baik dia mengajarkan secara langsung atau dia minta orang lain untuk mengajarkan. Termasuk makanya kita memasukkan anak kita ke pondok atau ke sekolah-sekolah Islam, kita ingin anak kita dididik, diajarkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai anak kepada orang tuanya, sekaligus kewajiban mereka sebagai seorang manusia kepada Rabbnya. Tapi tetap tanggung jawab pendidikan anak
adalah tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab orang tuanya. Yang lain itu adalah membantu kita untuk mendidik anak-anak kita. Tetap nggak boleh lepas. Wa qad akhbarana nabiyyuna al-karim anna lil walidaini taqsiran balighan ala abnaihim. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita anna lil walidaini taqsiran balighan ala abnaihim, bahwasanya al walidan, kedua orang tua, memiliki taksiran balighan, memiliki pengaruh yang sangat kuat ala abnaihim, kepada anak-anaknya, pengaruh yang kuat. Wa aqaidihim, termasuk dalam masalah akidah anak-anaknya. Wa adyanihim, agama anak-anaknya itu terpengaruh dari orang tuanya. Fadlan an akhlaqihim wa tibahihim, terlebih lagi dalam masalah akhlak dan tabiat anak itu sangat dipengaruhi oleh orang tua. Kita ingin anak kita anak yang sopan, santun, penuh kelembutan, sementara kita di rumah ngomong sama ibunya anak-anak jarang lembut. Maka ini akan dilihat oleh anak-anak kita dan mempengaruhi mereka. Mempengaruhi mereka. Bahkan anak-anak itu sudah terpengaruh bahkan ketika mereka masih janin di dalam perut. Kalau ibunya suka lenggak-lenggok di depan TikTok lagi hamil, itu pengaruh kepada bayi yang dikandungnya. Ibunya sering nangis gara-gara suaminya, itu juga memberikan dampak kepada bayi yang dikandungnya. Ya. Jadi stimulus yang diberikan oleh orang tua kepada janin yang masih dikandung saja akan memberikan dampak pengaruh. Ini diperintahkan untuk banyak ibadah, untuk berdoa. Ya. Jangan dibuat sedih ya istrinya ketika hamil, nanti anaknya juga jadi cengeng gitu. Ada pengaruhnya ya. Apalagi kalau jelas-jelas anak sudah keluar melihat yang dilakukan oleh orang tuanya, jadi pengaruhnya sangat besar. Saking besarnya pengaruh orang tua, maka Nabi ingatkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Setiap bayi, setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Apa yang dimaksud fitrah di sini? Bukan bagaikan kertas putih bersih, bukan itu. Yang dimaksud fitrah dilahirkan dalam Islam. Karena fitrah manusia itu Islam, mentauhidkan Allah. Ini yang sudah Allah sebutkan, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Itu adalah fitrah Allah yang Allah letakkan di dalam diri manusia. Jadi fitrahnya manusia adalah menyembah Allah. Oleh karena itu kan anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik ya, menjadi wildanun mukhalladun, anak-anak yang kekal, pelayan-pelayan di surga. Karena pada hakikatnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Ini juga semakin jelas di lanjutan hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'abawa yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, yang menjadikan anak itu Yahudi, yuhawidanihi, orang tuanya yang menjadikan anak itu jadi Yahudi, au yunassiranihi, kedua orang tua yang menjadikan anak itu Nasrani, au yumajjisanihi, atau kedua orang tua yang menjadikan anak itu Majusi. Enggak disebutkan di sini au yusallimanihi, atau menjadikan anak itu Islam. Enggak. Karena anak itu sudah lahir dari dalam janin, dari perut ibunya dalam kondisi Islam, Muslim. Ya. Kenapa kok anak ada yang jadi Nasrani, Yahudi, Majusi? Di Indonesia lebih banyak lagi Buddha, Hindu dan seterusnya. Siapa yang membuat mereka begitu?
abawah, kedua orang tuanya. Ya. Makanya di dalam hadis tidak disebutkan, adanya yang disebut yuhawidanihi, yunasiranihi, yumajisanihi, tidak ada yusallimanihi. Ya. Adanya meyahudikan, kedua orang tuanya menasranikan, kedua orang tuanya memajusikan, tidak disebutkan kedua orang tuanya mengislamkan. Dia sudah lahir itu Islam, tinggal orang tuanya mendidik bagaimana anaknya itu agar terus istiqomah di atas Islam. Kan nggak ada ketika dia sudah balik kita talqin, bacakan ya syahadat, karena memang mereka sejak lahir sudah Islam. Maka hadis ini semakin menjelaskan kepada kita betapa orang tua ya, terkhusus ayah dan ibu sangat besar pengaruhnya kepada anak-anak sampai di dalam masalah akidah ya. Sampai di dalam masalah akidah sekalipun. Al-ibn fa innahu yuladu 'alal fitrah. Anak, kata saya, itu dilahirkan di atas fitrah. Ya. Di atas kebaikan anak itu. Kalau mau bicara jujur, itu fitrahnya manusia, bicara sesuai dengan faktanya, jujur. Ya. Kalau akidah yang sesuai dengan fitrah manusia adalah mentauhidkan Allah, menyembah satu Rabb, satu Tuhan. Ini bawaan fitrahnya. Kenapa kok jadi ada orang pendusta, ada jadi orang curang, ada orang akhirnya suka dengan kemungkaran, padahal nggak ada yang suka dengan kemungkaran, fitrahnya. Dari mana mereka belajar? Dari mana mereka tahu? Dari belajar, baik dari orang tua yang mengajarkan ya, ataupun dengan orang lain yang berinteraksi dengan anak-anak. Idza ta'allama al-kadhib aw al-qis aw al-fasad aw al-inhiraf aw ghayrihi min al-munkarat fa innahu li amrin kharijin 'anil fitrah. Ya. Ketika seorang anak belajar dusta, belajar curang, belajar kerusakan, kemaksiatan, maka dia keluar dari fitrah dirinya. Karena fitrahnya itu nggak suka maksiat manusia itu. Ya. Mereka belajar melihat yang lain, apalagi orang tuanya yang melakukan maksiat, sangat terpengaruh. Ya. Kenapa jadi ada anak berbohong? Kenapa ada anak yang durhaka kepada orang tuanya? Imma ayyakuna bisababin su'it tarbiyah awil ihmal fiha au bi mu'assirin khariji min ashabi su' au ghairihi minal khulata. Ada anak yang berbohong, ada anak yang durhaka kepada orang tua itu bisa babi su'it tarbiyah, karena sebab buruknya didikan orang tuanya, awil ihmal fiha, atau orang tua yang lalai ya. Orang tua yang lalai dari mendidik anak-anaknya, sibuk cari nafkah, pergi pagi pulang petang ya. Bahkan sebagian orang yang pergi ketika masih gelap, pulang ketika sudah gelap, nggak pernah dengan anaknya itu ketemu, apalagi ngomong, apalagi ngajar ya, ngajarkan akidah, ngajarkan adab, akhlak, nggak pernah. Maka ini namanya ihmal, dia melalaikan. Kan sudah saya sekolahkan, nggak bisa, tanggung jawab pendidikan itu orang tuanya. Jadi ketika ada anak yang kemudian keluar dari fitrahnya jujur, tapi dia kenapa kok dusta? Ya. Pertama bisa jeleknya didikan orang tua, mungkin orang tuanya sering ngejanjiin bohong. Ya. Pokoknya untuk ngediamin anak nangis, ya dijanjikan. Dia udah besok beli mobil-mobilan yang besar. Kita ngomong keluar dari lisan kita, yang penting anak itu diam. Habis itu lupa, kita lupa, anak nggak lupa. Makanya hati-hati ya dengan janji. Kan orang beriman
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka menjaga amanah, menjaga janji. Apa yang sudah keluar dari lisan kita janji. Gitu. Makanya kalau berat untuk nantinya menunaikan, ya jangan janji. Didiamkan dengan cara yang lain. Gitu. Ini aneh, banyak orang tua, baik ayah maupun ibu, terkadang mendiamkan anak supaya anak nggak rewel, nggak nangis, atau supaya anak nurut, dijanjikan dengan sesuatu yang ternyata habis itu dilupakan saja. Maka anak belajar dari sini. Ya, ternyata ya janji itu yang nggak perlu ditepati. Ternyata boleh berbicara itu nggak sesuai dengan kenyataan. Ya. Dari mana anak belajar bohong? Ternyata dari buruknya didikan orang tua, dari lalainya didikan orang tua, au bi mu'assirin kharijiyyin min ashabisu au ghairihi minal khulata, atau ya dia menjadi buruk karena terpengaruh oleh orang-orang di luar, baik dari kalangan sahabatnya, temannya, atau siapa saja di lingkungannya. Ini makin berat. Kalau masih bayi, kita yang ngajarin, kita yang memperhatikan. Ketika dia sudah mulai gede, mulai besar, ya, keluar, ya, selain kita yang mendidik, lingkungan ikut mendidik, temannya ikut mempengaruhi, gurunya ikut mengajari. Maka pastikan ya, dia berteman dengan orang-orang yang baik, sekolah di lingkungan yang baik, di lingkungan yang guru-gurunya takut kepada Allah. Gimana ya, anak nggak pacaran, nggak makin marak zina. Kadang guru yang bukan suami istri duduk ya, dempetan di depan murid-muridnya, nggak menjaga. Sedangkan murid dia akan melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Ya. Maka ya, disitulah mulai bentuk-bentuk penyelewengan dan penyelisihan terhadap fitrah ya, dari lingkungan sekitarnya. Wali ahamiyati hadhil amanah wa 'azmiha adhkuru huna aham ar-rakaiz wal asas allati yanbaghi ala kulli walidin ayyaqtaniya biha liyatahaqqaqa lahu hadal matlab an-nabil wal maqsad al-jalil. Karena pentingnya amanah di dalam pendidikan anak ya, dan agungnya tentang tarbiyah pendidikan anak itu, aku menyebutkan beberapa poin di sini ya, yang poin-poin tersebut hendaknya betul-betul diperhatikan oleh walid, oleh para bapak, oleh para ibu ya, memperhatikan hal-hal tersebut agar ya, mereka bisa menjalankan amanah yang dibebankan oleh Allah di atas pundak mereka. Ya, apa saja rakaiz, apa saja pilar-pilar di dalam pendidikan anak, gak sulit, gak usah ngarang, gak usah mikir dulu apa saja. Ya, banyak ulama telah menjelaskan kepada kita, termasuk Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad di sini menyebutkan poin-poin penting di dalam masalah pendidikan anak. Apa saja ya, bulan depan udah pukul 20.29 ya. Jadi tentang poin-poin kita masuk di pertemuan yang selanjutnya. Tapi untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Gak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf apabila ada salah dan hilafnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan ya, di dalam mendidik anak-anak kita, dan kita pun dijadikan menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti ya. Ingat, setiap kita, setua apapun kita adalah anak dari orang tua kita. Nah, yang bagi punya orang tua ya, jangan lupa bakti kepada mereka. Bahkan ketika orang tua telah meninggal dunia ya, bakti seorang anak tetap diperintahkan. Dan sebaik-baik bakti anak kepada orang tua adalah dia menjadi orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Doakan orang tua kita, ya, perbanyak amal kebaikan kita karena itu bermanfaat bagi mereka di alam sana. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.